Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqal maqasida wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, dalam firman-Nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun terkadang dengan kesempurnaan yang Allah hadirkan di dalam diri manusia, namun tidak mengurangi rasa harapan, keinginan yang terus-menerus, baik keinginan secara duniawi maupun keinginan secara ukhrawi. Terkadang kita sebagai manusia yang lemah, kita mengetahui atas segala kebutuhan duniawi, kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa menyempurnakan, agar senantiasa mengabulkan atas segala harapan dan doa kita, yang mana termasuk urusan duniawi. Maka dari itu, bagaimana sikap kita selaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita setelah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mengijabah doa kita, namun dengan waktu yang amat panjang Allah belum senantiasa mengijabah atas segala doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita melihat dalam kitab Imam Ibnu Athaillah, yaitu kitab Al-Hikam, beliau mengutip, la yakun ta'akhur amadil ata' ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dominalakal ijabah fima yakhtaruhu linapsik la fima takhtaruhu linapsik wa fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Terkadang kita melihat begitu indah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan la yakun ta'akhur amadil ata' ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Jangan jadikanlah doa yang kita panjatkan selama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah belum mengijabah doa kita, membuat kita menjadi putus asa. Ini sesuatu yang amat dirugikan selagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berputus asa atas segala doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jangan jadikan doa kita, harapan kita yang selama ini kita panjatkan dan belum Allah ijabah, membuat kita putus asa. Karena kenapa? Fahuwa dominalakal ijabah. Karena Allah sudah mengemas segala bentuk jawaban doa kita. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linapsik. Allah sudah mengijabah doa setiap hambanya sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan setiap hambanya. Wa fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Maka dari itu, pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong ijabah doa si fulan. Aku melihat si fulan senantiasa mengadahkan tangannya kepadamu, memohon segala hajatnya dikabulkan, namun sampai saat ini engkau belum mengijabahnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, jikalau aku mengijabah doa hambaku, aku takut ia akan berhenti memohon doa kepadaku. Maka aku lebih suka melihat hamba merintih, mengadahkan tangannya memohon kepadaku. Maka dari sini amatlah luar biasa Imam Ibnu Athaillah memberikan motivasi kepada kita agar senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah
ayat 216, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan bahwasanya boleh jadi segala sesuatu yang tidak kita suka, namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih baik. Dan boleh jadi yang menurut kita baik, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka sudah sepatutnya kita menjadi manusia yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Kita sempurnakan dengan sifat berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berevaluasi, kita kembali memikirkan atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, baik yang sudah Allah ijabah maupun yang belum Allah ijabah. Bahkan dalam kutipan lagi dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengutip, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, boleh jadi Allah memberikan segala sesuatu kemudahan dalam urusan duniawi, akan tetapi Allah mencegah, menutup dalam segala urusan ukhrawi. Boleh jadi Allah memberikan kita kemudahan rezeki. Boleh jadi Allah melimpahkan hartanya kepada kita. Akan tetapi boleh jadi Allah juga menutup segala kekuatan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang bolehlah kita senang atas segala pemberian yang Allah berikan. Akan tetapi introspeksi diri, akankah nikmat harta, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita mencegah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi sebaliknya, ketika Allah mencegah sulitnya kita mendapatkan rezeki yang bisa dikatakan harta ataupun kesehatan, akan tetapi Allah masih memberikan kehidupan hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita menjadi manusia yang lemah, manusia yang diberikan kesempurnaan akal untuk senantiasa berfikir atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita berhusnuzon, doa yang belum diijabah sampai saat ini, boleh jadi Allah suka dengan suara kita, boleh Allah suka dengan rintihan kita, boleh Allah suka dengan kita yang senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.